Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Project Akhir Web Teori dari kelas A. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amal Ratnugrahani dengan NPM 2317051007. Saya Diriana Istitia dengan NPM 2317051110. Saya Sofia Azhara dengan NPM 2317051075. Dan saya Adila Nurul Hidayah dengan NPM 2317051034. Jadi di sini kami akan membuat sistem dengan nama Farmasis. Jadi itu merupakan sistem transaksi obat dengan dua aktor, yaitu antara dokter dan juga apoteker. Jadi di sini tuh misalnya ada pasien yang konsul ke dokter, nanti dokternya mencatat keluhan apa saja yang dia rasa, terus itu obat apa saja yang dia butuhkan. Nanti dokter akan mengirim data tersebut ke si apoteker. Nanti si apoteker melihat datanya, terus dia tuh hanya bisa mengupdate stok obat. Selanjutnya kami akan memperlihatkan hasil project kami yang sudah kami buat. Pertama, kami akan sebenarnya di sini sudah ada kita bisa membuat akun apoteker atau si dokter. Tapi di sini kita akan login. Kita coba, maksudnya kita coba buat akun. Tapi kita tidak akan membuat akun, kita hanya akan login. Kita memakai akun yang sudah ada. Misalnya kita login sebagai dokter terlebih dahulu. Di sini ada misalnya dokter Budi. Passwordnya password. Kita login. Nah, di sini kan ada tampilan dashboard. Dashboard dari dokter Budi Prakoso. Nah, terus misalnya ada pasien yang konsul. Nah, si dokternya akan create prescription. Nah, misalnya nama pasien. Kita misalkan nama pasien Adila. Umurnya 20. Gendernya female. Lalu untuk numbernya kita menggunakan ini saja. Lalu untuk farmasi, kan kami sudah membuat 2 farmasi atau 2 apotek. Misalnya kita pilih yang apotek Sehat Sentosa. Untuk diagnosisnya, perutnya sakit gitu, tidak sembuh-sembuh. Itu ini notes kayak notes biasa. Apa ya? Habis itu ini ada obat yang dibutuhkan, misalnya amoxicillin misalnya. Terus ini untuk kuantitinya itu obat yang dibutuhkan si pasien, misalnya 25, kebanyakan misalnya 20. Untuk durasi itu minumnya berapa hari gitu selama seminggu. Untuk notesnya misalnya ada pantang larangan makan yang pedas-pedas gitu. Nah, untuk ini misalnya tablet 1 tablet setelah makan. Nah, misalnya kita tambahkan obat lagi yang lainnya, misalnya kita tambahkan si Paraset. Untuk kuantitinya misalnya 20 juga. Untuk durasinya 5 hari misalnya. Misalnya 2 tablet setelah makan. Setelah makan. 2 tablet setelah dan sebelum makan. Sebelum dan. Nah, misalnya udah ya, cuma 2 aja. Lalu kita create prescription. Nah, untuk kita udah membuatnya itu kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini Adila yang sudah kita tambahkan barusan. Misalnya di sini
ini buat statusnya, misalnya pending, confirm, atau prepare. Nah, misalnya udah prepare itu siap-siap gitu. Habis itu misalnya udah selesai. Kalau ini misalnya dibatalkan gitu. Nah, bisa juga nambahin. Tadi kan kita menambahkan pasien di sini. Di sini tuh buat yang kayak lebih detail gitu. Nah, informasi pasien yang lebih detail. Nah, kalau di my order ini bisa nambahin yang lebih ringkasnya gitu. Misalnya kita tambahkan di sini namanya Amala. Kita tambahkan farmasi yang ini kan tadi. Lalu untuk obatnya yang apa ya tadi? Paraset. Habis itu kita tambah lagi si amoxicillin. Habis itu kita buat. Nah, bertambah kan di database juga kita bagian mana ya ini? Bagian order. Nah, bagian order ini sudah di nah, ini misalnya ini Adila tadi yang sudah ditambahkan, terus Amala juga sudah ditambahkan. Ini masih nol karena yang informasi yang lebih detail tadi belum diisi. Misalnya kita isi. Misalnya kita isi Amala terus umurnya 20. Misalnya 08. Misalnya kita pilih yang ini terus medikalnya seperti yang tadi itu dia sakit kepala tak kunjung sembuh. Nah, untuk notesnya tidak boleh harus tidur yang cukup. Nah, untuk obatnya misalnya kita si paraset lagi misalnya 10 untuk 3 hari 1 tablet setelah makan. Langsung aja kita buat. Nah, sini coba kita lihat. Nah, di sini juga sudah dibuat malah membuat database baru gitu dia. Benar ya. Habis itu lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini bisa nyari nama obat, contohnya loratadin. Ini bisa diubah. Dan di sini untuk nyari di apotek cabang mana. Terus sini ada informasi stoknya. Terus ini apa? Sini untuk nambah pasien seperti tadi. Terus mana lagi? Ini cabang apotek 2 tadi ada di sini simpannya. Sini ada nggak? Dan kalau mau nambah cabang ada di aktor apoteker. Di sini untuk ngedit profil dokternya. Sini keubah tapi yang di sini belum keubah. Ya. Lalu selanjutnya bagian aktor apoteker dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita bakalan login terlebih dahulu. Di sini ada menu dashboard.
Ini ada total obatnya, terus ini ada order, di sini ada proses, terus di sini yang udah selesai. Nah, terus ini stok dari obatnya. Nah, selanjutnya ini bisa kita hapus. Ini kita hapus. Hapus ini tadi. Nah, yang ada di database juga udah kehapus. Di sini juga bisa buat nambahin obat. Misalnya apa ini? Nah, ini terus ini kategorinya apa ini? Nah, deskripsinya deskripsinya cantum. Ini kayak gini aja bukan nol. Nah, terus ini kita tambah. Kita tambah. Nah, kita juga di sini bisa nyari nama obatnya, misalnya. Nah, terus udah ya. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh partner saya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk di bagian menu order dan profile. Nah, bagian order ini bisa dilihat di bagian dashboard, yaitu di view all order. Di sini merupakan list obat yang telah di-order oleh dokter. Di sini contohnya ada dari Dr. Budi Prakoso, yaitu dengan pasien bernama Mala, dan ordernya di tanggal 19 Juni dengan statusnya itu new order dengan totalnya yaitu 50.000. Di sini kita bisa view details, yaitu melihat detail dari order yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa update status. Misalnya kita update ke complete. Di sini statusnya akan berganti. Kemudian untuk bagian profile, di sini misalnya mengubah nama dari apoteknya, misalnya
daftar. Kalau yang yang ubah tadi status kan belum kamu kok ubah status? Oh, bikin order ya. Nah, di bagian yang ubah status ordernya tadi kan kita udah ubah ke complete. Jadi di sini di database-nya juga udah keubah dari yang awalnya tadi new order ke complete. Kemudian untuk bagian profile sini bisa kita ganti. Misalnya di sini apotek sehat selalu. Terus ini jalannya, terus juga nomor handphone dan email. Terus ini lengkapkan jam operasinya, terus deskripsi. Misalnya kita subjek. Nah, kita lihat di bagian database-nya. Nah, di sini nama dari apoteknya tuh udah berubah dari yang tadi apotek sehat Sentosa ke apotek sehat selalu. Untuk bagian sini itu untuk mengubah dari akun setting dari apotekernya. Di sini ada dari password dan juga ya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri.